Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Palu Pijayaningratri, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 2020, kelas genap dengan NIM 20 /4566868 TP 177776. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal dengan pokok bahasan yaitu lipid. Jurnal yang saya review berjudul Lipid Composition of One Strain of Saccharomyces kudryavzevi and Saccharomyces cerevisiae Grown at Low Temperature yang ditulis oleh Jordi Ronconi, Nicholas Roos, Amparo Guereni, dan Jose Manuel Villamon. Latar belakang yang diambil dalam penelitian ini yaitu suhu adalah salah satu parameter terpenting yang harus diperhitungkan dalam proses fermentasi alkohol. Hal ini karena mempengaruhi durasi dan tingkat fermentasi dan kualitas akhir dari wine anggur. Fermentasi yang dilakukan pada suhu rendah yaitu biasanya dilakukan pada suhu 10-15 derajat Celcius, yang mana ini meningkatkan produksi dan retensi volatil rasa dari wine. Tetapi ini juga dapat meningkatkan peluang memperlambat proses tersebut. Suhu pertumbuhan optimal anggur ragi Saccharomyces cerevisiae yaitu sekitar 32 derajat Celcius. Terlepas dari kenyataan bahwa S. cerevisiae adalah spesies yang dominan bertanggung jawab dalam fermentasi alkohol, spesies lain dari genus Saccharomyces seperti Criophilic Saccharomyces, Bayanus varum, atau galur hibrida S. cerevisiae yang disilangkan dengan S. kudryavzevi juga telah terbukti lebih baik beradaptasi dengan fermentasi suhu rendah selama buatan anggur. S. kudryavzevi ini adalah ragi criophilic yang menunjukkan pertumbuhan optimal pada suhu 25 derajat Celcius dan kisaran suhu pertumbuhan antara 6-32 derajat Celcius. Beberapa penelitian telah mengungkapkan pentingnya komposisi lipid dalam respon adaptif ragi pada perbedaan suhu lingkungan. Membran ragi adalah lipid bilayer yang terdiri dari dua amfipatik molekul, yaitu fosfolipid dan sphingolipid yang fase apolarnya terdiri dari asam lemak. Asam lemak S. cerevisiae ini terutama terbuat dari asam lemak tak jenuh, yaitu asam oleat dan asam palmitoleat, bersama dengan asam lemak jenuh, yaitu asam palmitat dan asam stearat. Selain itu juga ada asam lemak rantai sedang yang ditemukan dalam proporsi yang lebih rendah, tetapi konsentrasinya dapat meningkat seiring adanya pertumbuhan anaerobik seperti fermentasi. Perubahan pada salah satu fitur membran ini dapat secara signifikan mengganggu fungsi membran dan mengubah aktivitas enzim dan transporter terkait membran. Akibatnya, banyak organisme yang telah mengembangkan mekanisme untuk mempertahankan fluiditas yang tepat dari lipid membran, sehingga terjadilah peningkatan fluiditas membran yang didukung dengan adanya peningkatan derajat ketidakjenuhan asam lemak. Selain itu, Redon et al. Tahun 2011 juga melaporkan terjadinya perubahan umum baru dalam komposisi lipid spesies industri yang berbeda dan strain Saccharomyces setelah tumbuh pada suhu rendah. Meskipun respon spesifik dari strain yang berbeda, hasilnya menunjukkan bahwa pada suhu rendah kandungan MCFA dan triasilgliseridanya meningkat, sedangkan kandungan asam fosfatidat dan rasio klen-kolin per fosfatidiletoanalamin fosfatnya menurun. Oleh karena hal-hal tersebut, peneliti bertujuan untuk menghubungkan adaptasi yang lebih baik dari S. kudryavzevi pada suhu rendah dengan memodifikasi komposisi lipidnya dengan menganalisis komposisi lipid dari 3 S. kudryavzevi dan membandingkannya dengan strain S. cerevisiae komersil. Peneliti juga menyertakan 2 strain komersil lainnya dalam penelitian ini, yaitu hibrida antara S. cerevisiae yang disilangkan dengan S. kudryavzevi. Kemudian selanjutnya, peneliti menguji perilaku fermentasi dan pertumbuhan mereka di suhu rendah. Untuk materials and methods. Yang pertama yaitu strain dan kondisi pertumbuhan. Sebanyak 6 strain ragi yaitu 1 S. cerevisiae, 3 S. kudryavzevi, dan 2 hibrida SC/XSK digunakan dalam penelitian ini. Semua strain tersebut digunakan
yaitu strain ragi anggur komersil yang didapatkan dari berbagai negara, dengan pengecualian dari strain SK, yang mana merupakan tipe galur IFO 1802 dan 2 galur baru yang diisolasi sendiri oleh kelompok peneliti, dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, koloni tunggal dari kultur murni setiap spesies ditanam semalaman dalam media YPD untuk mendapatkan inokulum. YPD ini diinokulasi di Labourland-Meyer, kemudian diisi dengan 100 ml media minimal SD, lalu dipasang dengan kapas. Kemudian diaduk pada 150 rpm dan diinkubasi pada suhu yang berbeda, yaitu 12 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Semua kultur SD ini diinkubasi di kedua suhu dalam rangkap 3 biologis. Sampel untuk analisis lipid diambil ketika kultur SD berada pada fase stasioner, yang membutuhkan waktu untuk mencapai fase diam ini pada suhu 28 derajat dan 12 derajat, masing-masing adalah 30 dan 48 jam. Yang kedua yaitu kondisi fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan menggunakan anggur Tempranillo yang harus dalam wadah 500 ml steril dan terisi penuh. Kemudian diaduk pada 150 rpm dan diinkubasi pada suhu 12 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Sebelumnya, keharusan itu juga diperjelas dengan membiarkannya menetap selama 24 jam pada 4 derajat Celcius untuk memisahkan jus bening dari sedimen dengan adanya 60 mg per liter sulfur dioksida. Setelah filtrasi, glukosa dan fruktosa ditambahkan untuk mencapai konsentrasi gula produksi total sekitar 220 gram per liter. Kemudian ragi awal dapat diasimilasi nitrogen ditentukan dengan metode indeks formol. Maka anggur harus dibuat hingga 250 mg per liter dengan diamonium sulfat. Selanjutnya, Tempranillo harus disterilkan dengan menambahkan 1 ml dimetil dikarbonat dan kemudian diinokulasi secara individual dengan berbagai ragi untuk mencapai populasi awal. Pada pH awal media yaitu sekitar 3 sampai 5 plus minus 0,1. Kemudian gula sisa juga ditentukan menggunakan kit enzimatik menurut ilmu terapan Roche, Jerman. Fermentasi ini dianggap selesai ketika gula sisa berada di bawah 2 gram per liter. Selanjutnya untuk menentukan total asam lemak ragi. Yang pertama yaitu sel terendapkan ditempatkan dalam tabung yang disegel dengan tutup bulir, berlapis teflon dan disaponifikasi menggunakan 1 ml NaOH 5% dalam 50% metanol per air. Bahannya disaponifikasi, didinginkan pada suhu kamar dan ditambahkan 2 ml HCl 6 molar. Asam lemak bebas diekstraksi dengan menambahkan 0,5 ml heksana banding metil terbutyl ether dengan perbandingan 1:1. Kemudian, masing-masing tabung divortex 2 kali selama 30 detik. Dan fase organiknya dikumpulkan setelah sentrifugasi pada 1000 SG selama 3 menit. Kemudian satu seluler ekstrak disuntikan ke kolom FFA PHP dengan HP 6850 injektor otomatis. Suhu awal diatur pada 140 derajat Celcius dan dilipat secara bertahap sebesar 4 derajat Celcius minimal hingga 240 derajat Celcius. Kemudian asam heptanoat dan asam heksadekanoat ditambahkan sebagai standar internal sebelum saponifikasi sel. Jumlah relatif asam lemak dapat dihitung dari masing-masing kromatografi daerah puncak. Nilai-nilai ini terkait dengan berat garing sel dan dinyatakan sebagai persentase dari total asam lemak yang diekstraksi. Komposisi lipid sel. Sebelum ekstraksi lipid, larutan 100 liter metanol dingin dan 10 liter EDTA 0,1 milimolar ditambahkan ke sel ragi dengan 1 gram manik-manik kaca di Eppendorf tabung dan kemudian dicampur selama 5 menit dalam mini bed beater. Ekstraksi lipid dilakukan dalam 5 langkah dengan 4 langkah
300 liter menggunakan 300 liter kloroform dengan perbandingan 2:1, dan langkah terakhir dengan 300 liter kloroform per metanol dengan perbandingan 1:2 selama semalaman. Kemudian kedua fase organik dipindahkan ke tabung kaca ulir 15 ml dan dibersihkan 2 kali dengan menambahkan KCl 0,88%. Setelah divortex dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit, sampel disentrifugasi pada 1300 XG selama 5 menit. Fase organiknya dikumpulkan dan akhirnya dipekatkan sampai kering di bawah aliran nitrogen. Residu dilarutkan dalam kloroform per metanol dengan perbandingan 2:1 dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius sampai analisis. Yang selanjutnya adalah komposisi lipid netral ragi dengan kromatografi lapis tipis. Komposisi lipid netral ragi dipisahkan oleh satu dimensi TLC pada plat silika gel dan dimensi 10 x 20 cm x 250 meter. Standar lipid lanosterol, ergosterol, squalene, kolesterol oleat, diolen diterapkan ke setiap plat dalam kisaran 1-4 gram per liter. Setelah TLC, lipid hangus dengan 10% CuSO4 dalam 8% H3PO4 dan dipanaskan sampai 180 derajat Celcius selama 4 menit pada TLC flat heater. Gambar ini dikuantifikasi sebagai kepadatan optik terintegrasi atau IOD dengan perangkat lunak quantity 1. Dan kalibrasi kurva dibangun dengan memplot IOD dari standar lipid terhadap jumlah lipid yang dimuat. Pemisahan dan kuantifikasi fosfolipid di HPTLC. Fosfolipid ekstrak ragi dipisahkan oleh dimensi HPTLC pada plat silika gel dengan kloroform, aseton, metanol, asam asetat glasial, dan air dalam perbandingan 50:15, banding 10:10, dan banding 5. Setelah membakar plat dengan 10% CuSO4 dalam 8% H3PO4 dan dipanaskan hingga 180 derajat Celcius selama 4 menit, fosfolipid diidentifikasi dengan standar yang diketahui dibeli dari sigma, yaitu fosfatidilinositol, fosfatidilserin, fosfatidilkolin, fosfatidiletonolomin, dan kardiokolipin, serta asam fosfatidat. Untuk mengukur fosfolipid, kurva kalibrasi dibangun dengan menerapkan standar untuk setiap piring di kisaran 1-4 gram per liter. Untuk pemrosesan data statistik diolah dengan perangkat lunak yaitu SPSS17 dengan menganalisis varians metode ANOVA. Penelitian juga menentukan perbedaan antara spesies dan kontrol pada suhu berbeda dan efek suhu rendah juga diujikan di antara spesies yang sama tetapi pada suhu yang berbeda. Analisis komponen dilakukan dengan perangkat lunak kinesis P176 untuk melakukan peta panas yang mewakili rasio antara kedua suhu di senyawa lipid yang berbeda. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kinetika fermentasi. Kinetika fermentasi ini ditunjukkan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memfermentasi 15%, 50%, dan 100% dari total gula. T15 merupakan awal dari proses fermentasi dan berkorelasi dengan durasi fase lag. Fase lag ini merupakan teknologi penting aspek teknologis dalam pembuatan anggur karena menentukan adaptasi sel ragi setelah inokulasi mereka dalam anggur. Satu fitur umum di antara fermentasi suhu rendah yaitu sangat lamanya fase lag, yang mana dapat membahayakan proses akhir. Dan demikian, strain ragi dengan fase lag yang lebih pendek juga berarti strain dengan adaptasi yang lebih baik dengan kondisi lingkungan. Menurut hasil penelitian ini, pada 28 derajat Celcius, strain SCT73 membutuhkan waktu kurang dari 8 jam untuk mencapai titik T15, sedangkan Escutriaceae dan Gallur hibrida membutuhkan 2 kali waktu tersebut. Kemudian tidak terdeteksi perbedaan yang signifikan di antara spesies yang dipelajari di T50. Semua rata-rata membutuhkan sekitar 40 jam. Kemudian
SCT73 dan hibrida menyelesaikan fermentasi atau T100 setelah 5-6 hari. Sedangkan galur S-Kutrievsevi membutuhkan sekitar gandaan waktu untuk mengakhiri proses tersebut. Pada suhu 12 derajat Celcius, 3 galur es Kutrievsevi membutuhkan sekitar 50 jam untuk konsumsi 15% gula, kemudian hampir 3 kali lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh SCT73. Hal ini menunjukkan adaptasi yang lebih baik dari strain ini terhadap suhu rendah. Selain itu, galur es Kutrievsevi mempertahankan tingkat fermentasi yang baik sampai akhir, yaitu sekitar 11 hari. Kemudian komposisi lipid. Representasi keseluruhan perubahan senyawa lipid yang berbeda karena suhu pertumbuhan ditunjukkan pada gambar berikut ini. Heat map menggambarkan rasio 28 derajat Celcius per 12 derajat Celcius dari senyawa lipid sesuai data yang dihasilkan. Warna biru dan warna merah yang dihasilkan menunjukkan kenaikan dan penurunan masing-masing lipid individu pada suhu rendah. Selain itu, warna abu-abu berarti senyawa ini belum terdeteksi pada suhu 28 derajat Celcius atau 12 derajat Celcius. Komposisi asam lemak total sel. Salah satu strategi sel untuk beradaptasi dengan kondisi suhu rendah adalah dengan meningkatkan persentase dari MCF-nya. Hasil penelitian ini mendukung strategi ini sejak 5 dari 6 strain meningkatkan MCFA mereka, kecuali strain IFO 1802. Strategi lain untuk menangkal kekakuan sel membran karena suhu rendah adalah dengan meningkatkan rasio UFA per SFA-nya. Pada penelitian ini hanya terjadi pada strain W27 dan CL85 yang terbukti meningkatkan rasio UFA per SFA dari 6 strain yang ada. Kemudian suhu rendah meningkatkan proporsi asam palmitoleat dalam kandungan UFA dalam strain XLBC dan hibrida SCXXK sehingga menurunkan rasio C18 per C16-nya. Peningkatan MCFA dan pertukaran C18 menjadi C16 ini memiliki dampak yang jelas pada panjang rantai asam lemak, yang mana menjadi lebih pendek pada suhu rendah. Strain SK menunjukkan CL secara signifikan lebih pendek dari SCT73 dan strain hibrida pada kedua koloni suhu. Untuk komposisi lipid netral yang terdiri dari sterol, diaselgliserida, dan triaselgliserida. Pada penelitian ini, sterol total meningkat dalam sel yang ditumbuhkan pada suhu rendah. Hal ini berlaku pada semua strain sampel. Kemudian penurunan kadar ergosterol diimbangi oleh peningkatan konsentrasi squalene yang sangat signifikan sehingga rasio SQ per ERG-nya juga meningkat pada suhu rendah. Kemudian kandungan diaselgliserida dan triaselgliseridanya mengalami peningkatan penting yaitu lebih dari 4 kali lipat dalam beberapa strain dalam total sel kandungan besar lipid dalam sel yang tumbuh pada suhu yang lebih rendah. Komposisi fosfolipid. Perubahan paling luar biasa yang dimiliki oleh sebagian besar galur yang dipelajari pada penelitian ini yaitu penurunan konten PA dan peningkatan konten PE. Peningkatan terakhir juga menghasilkan penurunan penting dalam rasio 2 fosfolipid utama yaitu PC dan PE dengan pengecualian pada strain W27. Terlepas dari pengaruh suhu, SCT73 dan hibrida strain menunjukkan jumlah yang lebih tinggi dari total PL. SCT73 menunjukkan konsentrasi PI dan PA yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih rendah masing-masing dari strain S-Kutrievsevi. Selanjutnya, pembahasan dari penelitian ini yang pertama yaitu fluktuasi suhu. Fluktuasi suhu adalah aspek yang tak terhindarkan dari kehidupan mikrobia di lingkungan alam yang terbuka. S-Kutrievsevi menunjukkan suhu pertumbuhan optimal terendah dan menegaskan bahwa spesies ini lebih psikofilik dari S. cerevisiae. Jika S. Kutrievsevi strain berkinerja jauh lebih baik daripada strain lain pada suhu rendah tetapi lebih buruk pada suhu optimal. Beberapa penelitian telah mengungkapkan pentingnya komposisi lipid dalam respon adaptif ragi pada suhu rendah.
Komposisi lipid ini juga bervariasi tergantung pada media pertumbuhan karena ragi mampu menggabungkan sterol dan asam lemak tak jenuh. Kemudian untuk respon lipid terhadap suhu rendah menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu penurunan suhu sangat menurunkan fluiditas dan permeabilitas membran yang dapat mempengaruhi aktivitas transmembran. Respon yang dilaporkan secara luas melawan kekuatan membran ini adalah dengan peningkatan derajat ketidakjenuhan, peningkatan MCFA, dan penurunan rata-rata panjang rantai FA. Yang kedua adalah peningkatan asam palmitoleat. Ada kecenderungan yang jelas untuk perubahan C18 menjadi C16, yaitu asam palmitoleat, ketika kalori ini ditumbuhkan pada suhu yang lebih rendah. Konversi asam oleat menjadi asam palmitoleat dapat dianggap berasal dari strategi untuk menurunkan selnya. Yang ketiga, respon umum terhadap suhu rendah dalam hal lipid netral adalah peningkatan triasil gliserida, steroester, dan squalene. TAG dan SE adalah yang membentuk inti dari yang disebut partisi lipid. Kelebihan squalene ini sebagai konsekuensi dari variasi kondisi pertumbuhan, juga bertindak sebagai penyimpanan di LP. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari suhu rendah, ragi sel menurunkan laju pertumbuhan mereka dan menumpuk LP. Yang keempat adalah respon umum terhadap rendahnya suhu di berbagai strain Saccharomyces, yaitu perubahan komposisi fosfolipid. Salah satu kultur pada suhu rendah menunjukkan kandungan rendah dari asam fosfatida dan penurunan rasio fosfatidilkolin per fosfatidiletoanalamin. Hasil penelitian mengkonfirmasi perubahan-perubahan dalam komposisi PL. Peningkatan produksi fosfolipid lain seperti fosfatidiletoanalamin dan kardiolipin mungkin menjadi alasan untuk penurunan metabolit ini pada 12 derajat Celcius. Penurunan PA juga terdeteksi dalam analisis PCA sebagai variabel signifikan dalam menafsir pengaruh suhu kultur. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada fermentasi wine anggur di suhu lebih rendah terjadi peningkatan MCFA atau asam lemak rantai sedang, kemudian peningkatan TAG atau triasil gliserida, kemudian sterol ester dan SG atau squalene, serta penurunan kardiolipin, PA atau asam fosfatida, dan rasio fosfatidilkolin per fosfatidiletoanalamin. Escutriosevi juga memiliki persentase MCFA dan SQ lebih tinggi dari kardiolipin yang lebih pendek terlepas dari pengaruh suhu pertumbuhannya. Komposisi lipid yang berbeda ini dapat menjelaskan adaptasi yang lebih baik dari spesies Escutriosevi pada suhu rendah. Strain Escutriosevi menghadirkan potensi besar untuk digunakan dalam fermentasi wine dengan suhu rendah, serta juga menjadi model yang baik untuk mempelajari adaptasi pada yeast di suhu rendah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.